Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian semuanya? Semoga Pak Guru jumpai dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Nah, untuk pembelajaran PJOK pada kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 aktivitas jasmani. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Pak Komang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, silahkan anak-anak siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan awali pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ambil sikap doa yang baik. Doa Pak Guru Pinpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, silakan anak siapkan buku paket PJOK kelas 2 terbitan Erlangga. Kita mulai buka dari pembelajaran 4, yaitu di halaman 36. Dan nanti kita akan belajar sampai dengan halaman 50. Baiklah anak-anak, silakan anak-anak siapkan bukunya, kemudian siapkan buku tulisnya. Nah, bila ada yang dirasa penting atau dirasa perlu dicatat, nanti silakan anak-anak catat. Oke? Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, yaitu anak-anak dapat melakukan aktivitas jasmani keseimbangan dengan cara bermain. Kemudian tujuan yang kedua adalah melakukan aktivitas jasmani kelincahan dengan cara bermain. Nah, adapun karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, tanggung jawab, yaitu melatih anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Karakter yang berikutnya adalah disiplin, yaitu melatih anak untuk melakukan aktivitas jasmani sesuai dengan ketentuan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai masuk ke materi pembelajarannya. Nah, aktivitas jasmani yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama atau bagian A adalah melatih keseimbangan. Yang bagian B adalah melatih kelincahan. Nah, di sini Pak Guru jelaskan ya. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh sehingga tubuh tetap stabil terkendali. Nah, itu adalah pengertian daripada keseimbangan. Kemudian kelincahan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerak secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Nah, itu yang disebut dengan kelincahan. Oke anak-anak, kita lanjut ke bagian A, gerakan atau latihan untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, apa saja latihannya yang digunakan untuk melatih keseimbangan tubuh? Nah, latihan yang pertama itu adalah berjalan jinjit. Anak-anak pernahkah melakukan gerakan berjalan jinjit? Oke, berjalan jinjit adalah berjalan dengan menggunakan ujung kaki. Nah, itulah yang disebut dengan berjalan jinjit. Latihan keseimbangan yang kedua yaitu adalah keseimbangan dengan jongkok. Cara melakukan gerakan ini adalah pertama anak-anak posisi jongkok, kemudian salah satu kakinya itu diluruskan ke depan. Tangan berada di belakang badan sebagai penyangga untuk keseimbangan tubuh. Nah, itu termasuk gerak keseimbangan ya. Kemudian gerakan keseimbangan yang ketiga adalah berjalan silang. Nah, cara melakukan gerakan ini yaitu anak-anak pertama berdiri tegak, kemudian kedua tangan direntangkan ke samping. Lalu langkahkan kaki ke depan dengan menyilang di depan badan. Jadi berjalan ke depan kakinya tuh langkahkan dengan cara menyilang. Nah,
Kemudian berjalan ke depan itu mengikuti garis. Jadi tetap berada di garis lurus, kakinya dilangkahkan dengan cara disilangkan di depan badan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk melatih keseimbangan tubuh yang keempat, yaitu variasi berdiri dengan satu kaki. Gerakan ini berupa gerakan sikap burung bangau. Nah, mungkin anak-anak sudah dulu waktu kelas 1 kita sudah belajar gerakan burung bangau. Kemudian gerakan yang kedua adalah sikap kapal terbang. Kemudian yang ketiga berdiri satu kaki, kakinya diangkat ke depan. Nah, itu adalah salah satu cara berdiri dengan satu kaki untuk melatih keseimbangan. Berikutnya, gerakan keseimbangan yang kelima adalah berjalan di papan titian atau di balok titian. Caranya adalah pertama kita berdiri tegak, kedua tangan direntangkan, kemudian langkahkan kaki ke depan bergantian di atas balok, kemudian pertahankan posisi tubuh jangan sampai terjatuh. Gunanya kita merentangkan tangan pada gerakan berjalan di atas papan titian adalah untuk menjaga keseimbangan badan saat berjalan di atas balok titian. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Ke latihan keseimbangan berikutnya adalah bermain jingkat. Bermain jingkat ini berjalan timpang karena kaki pendek sebelah. Itu pengertian berjalan jingkat. Biasanya permainan ini disebut dengan permainan fundamental. Nah, mungkin anak-anak pernah melakukan permainan ini ya. Berikut nomor 7. Gerakan keseimbangan nomor 7 adalah memasukkan pensil ke botol. Caranya melakukan gerakan ini adalah ujung pensil diikat dengan tali. Kemudian tali diikatkan pada pinggang sehingga pensil berada di belakang badan kita tergantung. Kemudian dengan gerakan sedikit jongkok, jadi dengan ujung pensil yang sudah diikat di tali kemudian menghadap ke bawah, nah itulah yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, gerakan ini juga disebut salah satu cara untuk melatih keseimbangan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah bermain atau berlomba menggunakan 7 pos. Nah, 7 pos itu adalah dalam satu rangkaian kegiatan kita melakukan gerakannya pada 7 pos permainan. Nah, yang di pos pertama itu adalah berjalan jingkat. Kemudian di pos kedua berjalan jinjit. Di pos ketiga berdiri dengan 2 tumit. Di pos keempat berdiri tegak dengan meluruskan kaki ke depan. Di pos kelima berjalan silang. Kemudian di pos keenam berjalan sambil jinjit. Pos ketujuh anak berjabat tangan sambil jinjit. Nah, itu tadi kita sudah belajar latihan untuk keseimbangan badan. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B, yaitu latihan melatih kelincahan tubuh. Nah, gerakan-gerakan apa saja yang digunakan untuk melatih kelincahan tubuh? Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah permainan bola beranting. Kemudian yang kedua, permainan menjala ikan. Yang ketiga, burung elang dan induk ayam. Yang keempat adalah lari bolak-balik memindahkan bola. Yang berikutnya bermain bintang berpindah. Yang berikutnya adalah lomba balap karung. Oke anak-anak. Nah, demikian tadi kita sudah bahas contoh gerak aktivitas jasmani untuk melatih keseimbangan dan kelincahan. Nah, bila ada yang kurang jelas dalam penyampaian pembelajaran tadi, anak-anak bisa baca buku paket penjelasan orkes kelas 2 pembelajaran 4, yaitu aktivitas jasmani. Atau
anak-anak bisa buka di Google, atau juga bisa anak-anak hubungi Pak Guru di WA pribadi Pak Guru ya. Nomor WA-nya sudah tertera. Silakan dihubungi. Nah, baiklah anak-anak, untuk tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama, anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 51 sampai dengan 52. Kerjakan pada buku paket. Kemudian bila tidak cukup, boleh anak selipkan kertas untuk jawabannya. Tulislah jawaban yang baik, jelas, dan rapi. Jawaban difoto dan dikirim ke WA Pak Komang. Batas terakhir tanggal 3 November 2020. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan kuis pada link. Link Pak Komang akan kirim pada tanggal 27 Oktober 2020. Nah, tugas yang ketiga, anak-anak membuat video melakukan gerakan. Gerakannya yang dilakukan adalah melakukan gerakan sikap kapal terbang selama 30 detik, kemudian dilanjutkan dengan jalan jinjit sejauh 10 meter, dan berjalan di atas balok titian bolak-balik sebanyak 2 kali. Nah, itulah tugas anak-anak yang dilakukan di rumah. Silahkan anak-anak kerjakan. Boleh nanti diawasi oleh Bapak, Ibu, orang tua, kakak, dan siapa saja boleh mengawasi anak-anak pada saat melakukan gerakan-gerakan yang ditugaskan pada video ya. Oke anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, pikiran selalu positif. Kalau bepergian selalu memakai masker dan cuci tangan dengan sabun bilas pada air yang mengalir. Oke. Terima kasih atas perhatian anak semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.